Premier League sudah berlangsung match kedua, cuman masih ada sisa yaitu Newcastle lawan Liverpool. Di mana kita tapping ini match Newcastle Liverpool belum berlangsung. Dimulai dari West Ham yang babak belur oleh Chelsea. Kalau saya melihat ini emang West Ham jelek banget defense-nya. Beberapa kali Wan-Bissaka ini kecolongan, terus Hermansen juga jelek. Jadi Chelsea layak menang. Bournemouth menang 1-0 lawan Wolves, lalu Brentford menang 1-0 lawan Aston Villa. Ini Aston Villa belum seperti musim lalu ya. Palace Forest 1-1. Burnley menang 2-0 atas Sunderland. Sunderland yang di game week pertama luar biasa, tapi di sini Burnley bisa mengalahkan ya. Lalu, nah ini kejutan ya menurut saya ya. City lawan Spurs, di mana ini Spurs menang 0-2. Oh, City permainannya tidak terlihat ya. Tidak terlihat di mana mereka memainkan Rico Lewis, Stones, Ruben Dias, Aït-Nouri, terus ada Nico Gonzalez, Oscar Bob, Sergi, Tijani, Omar Marmoush, dan Haaland. Kipernya Trafford ya, ini debut. Sedangkan Spurs, Vicario tampil luar biasa, Spence, Van de Ven, Romero, Pedro Porro, Bentancur, Palhinha, Sarr, Johnson, Richarlison, dan Kudus. Di sini terlihat ya tidak ada perannya Rodri itu sangat berpengaruh. Satu itu, lalu yang kedua itu tidak ada yang namanya Bernardo karena Serpi, Omar Marmoush tidak terlihat. Omar Marmoush ini terlihat hanya di 20-30 menit awal lah, kombinasi dengan Haaland 2 atau 3 kali ya peluang Omar Marmoush, tapi dapat dimentahkan oleh Vicario. Menurut saya Spurs memang beruntung ya mempunyai Vicario ya. Jadi kalau kemarin di Premier League mereka rank bawah ya karena Vicario cedera ya. Sangatlah vital banget Vicario ini. Terus ya memainkan skuadnya, Doku dimainkan, Bernardo Silva main, Foden main, tapi sudah telat dan tidak kelihatan City bisa dikatakan. Spurs berani ya melakukan pressing terhadap City. City build up-nya tidak nyaman dan ya gampang kerebut gitu. Nah ini yang jelek di sini adalah Trafford ya. Trafford beberapa kali, bahkan gol kedua ya, itu murni kesalahan dari Trafford. Dia tidak melihat, kalau nggak salah Nico Gonzalez jadi pressing terus diambil dan gol. Yaitu kesalahan dari Trafford ya. Selain itu juga dia beberapa kali kalau maju itu decision making-nya jelek nih. Jadi PR banget buat Trafford ya. Itu dan kelihatan City tidak bisa punya apa ya, kombinasi, terus tidak ada kreativitas change yang tidak ada. Tijani ini sangat kelihatan banget dapat dimatikan terutama oleh Bentancur dan juga Sarr. Sarr luar biasa di pertandingan kali ini. Jadi Spurs kayak untuk menang sih kalau saya melihat, dan ini akan jadi apa ya, match-match selanjutnya Spurs ini pasti akan makin dilihat oleh banyak pencinta IPL ya. Karena permainan dari Thomas Frank nih menarik untuk dicermati ya. Jadi itu apakah dia bisa konsisten? Nah itu pertanyaannya, apakah Thomas Frank bisa membuat Spurs konsisten? Itu. Terus Arsenal 5-0 lawan Leeds United dan akhirnya selebrasi topeng dari Gyökeres muncul di Flag Emirates. 2 gol Gyökeres luar biasa, meskipun di babak pertama dia tidak cetak gol, awal babak kedua dia akselerasi dan gol dan ditutup dengan penaltinya. Cuman, nah ini PR-nya Arsenal ini, kemenangannya harus dibayar dengan Odegaard yang cedera dan juga Saka. Saka ini hamstring ya. Dan kalau Odegaard cedera menurut saya masih ada Eze, tapi kalau Saka, nah ini PR banget. Saka ini PR, dan apakah Arsenal bisa menghadapinya? Nah, karena match selanjutnya, match ketiga itu mereka akan lawan Liverpool. Jadi PR banget untuk Arsenal. Dan mungkin debutnya Eze akan sangat luar biasa gitu. Everton lawan Brighton, Everton 2-0. Brighton masih belum bisa berbuat banyak. Jadi ya Everton layak menang. Lalu Fulham MU. Di awal babak ini MU lewat Cunha dan juga Mason Mount kombinasinya bagus ya.
bahkan Cunha itu punya peluang 3 kalau nggak salah. Satu shoot jarak jauh, yang kedua itu, tiang, terus yang ketiga dari Bayindir di long dari belakang, yang masih ditepis oleh Leno ya. Tapi ya Cunha masih belum dapat waktunya. Mon kombinasinya bagus banget dan di sini musim ini menurut saya sampai sejauh ini Mon pemain yang menonjol dan juga Cunha ya di MU 2 match ini. Boimo gak kelihatan, Bruno Fernandes, habis penalti tidak gol kayak mentalnya kena ya. Lalu Yoro di pertandingan ini cukup bagus dan menurut saya bagus malah ya, tackle-nya krusial, itu dan Fulham yang menonjol menurut saya emang Iwobi sih. Iwobi itu meskipun dia di winger tapi dia menjemput bola turun, lalu, dia yang berikan assist ke Smith Rowe. Jadi Iwobi ini krusial banget di Fulham nih. Dan harusnya MU kayaknya kalau nggak salah dia mulai deal dengan kiper baru ya. Karena Bayindir ini di match lawan Fulham ya, setiap corner kick, nah itu PR banget setiap corner kick, karena dia sering terjatuh, decision making-nya, terus ditambah bodinya itu masih kurus ya menurut saya. Sama seperti si De Gea di awal-awal, jadi PR banget. Nah, ini nanti gimana match Newcastle lawan Liverpool? Kemungkinan juga tidak ada Isak. Nah, ini apakah Newcastle bisa memenangkan? Nah, ini PR banget. Di match pertama, game week pertama, Newcastle 0-0 dengan Aston Villa ya. Dan Liverpool berhasil comeback 4-2 dari Bournemouth lewat di akhir-akhir. Liverpool match selanjutnya juga lawan Arsenal, jadi lebih baik ini mereka menang. Newcastle selanjutnya akan lawan Leeds, ya harusnya calculate menang ya di match ketiga gitu. Tapi ini kalau Newcastle bisa menang sedikit membuat Liverpool goyah ya untuk menjelang laga ketiga lawan Arsenal. Ini menarik nanti di Selasa dini hari Newcastle lawan Liverpool. Akan seperti apa permainannya.